Apa sih kesalahan terbesar masyarakat Indonesia dalam mempersiapkan masa depan buat dia juga buat keluarganya? Menurut Sensei gimana? Jika disebut salah, artinya mereka mengetahui kebenaran dan mereka tidak melakukan. Kabar baiknya adalah mereka tidak tahu kedua-duanya, antara salah dan benar. Jadi tugas para profesional membantu mereka. Apa yang perlu dipersiapkan oleh setiap insan? Bahwa sejahtera itu Selamat datang di podcast Cermat 30. Cermat bukan sekedar berarti hemat atau pandai mengelola uang. Cermat adalah ruang belajar untuk kita bersama-sama membantu mengambil keputusan yang lebih baik dalam keuangan, pekerjaan, keluarga, dan kehidupan kita. Karena kami percaya masa depan yang lebih baik itu dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan dengan cermat setiap hari. Cermat bukan hanya sekedar nama podcast. Cermat 30 adalah prinsip hidup. C adalah cerdas mengelola uang. E, efektif mengelola diri. R, rasional mengambil keputusan. M, membangun masa depan. A, aktif bertumbuh. Dan T adalah tangguh menghadapi perubahan. Bersama guru kita, seorang legacy design profesional dan licensed NLP coaching trainer. Siapa lagi? Tidak lain tidak bukan adalah Hendra Sensei. Senang banget nih kita kedatangan guru kita, Pak Rey. Iya. Wah iya pasti, ini langka sekali. Seorang legacy design profesional. Pengen tahu dong kayaknya yang dengerin nih, legacy design profesional tuh ngapain ya gitu. Iya, tentu kita pengen tahu. Kita pengen tahu semua ada apa sih? Iya. Apa saja yang dimiliki oleh seorang legacy design profesional. Silakan Sensei. legacy itu berasal dari cita dan cinta yang perlu terwujud sekarang atau nanti, baik saya ada ataupun saya tiada. Jadi bagaimana seorang profesional mendesain hasil akhir apa yang diharapkan untuk keluarganya, hubungan dia dengan keluarga dengan apa yang akan dia tinggalkan, dan kabar baiknya itu dibangun sejak dini. Oke. Wow, jadi ini long lasting ya, nggak cuma sekarang aja berarti Sensei ya? Long lasting. Nah, ada yang menarik dari sini Sensei. Menurut Sensei, apa sih kesalahan terbesar masyarakat Indonesia dalam mempersiapkan masa depan buat dia juga buat keluarganya? Menurut Sensei gimana? Jika disebut salah, artinya mereka mengetahui kebenaran dan mereka tidak melakukan. Kabar baiknya adalah mereka tidak tahu kedua-duanya, antara salah dan benar. Jadi tugas para profesional membantu mereka. Apa yang perlu dipersiapkan oleh setiap insan? Bahwa sejahtera itu bukan tentang masa depan aja. Sejahtera juga bicara tentang masa kini. Jadi sejahtera masa kini dan sejahtera masa depan. Jangan sampai seseorang terlalu berpikir tentang masa depan hingga dia lupa tentang masa sekarang. Pada akhirnya dia tidak benar-benar hidup dan dia nggak benar-benar mati. Jadi yang perlu dipikirkan adalah sejahtera di masa depan dan juga adalah sejahtera di masa kini. Oke, jadi bagaimana orang itu bisa sampai di level sejahtera ya? Ya. Bagaimana teman-teman setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh? Kalau biasanya kalau orang bicara legacy itu mungkin orang langsung berpikir mengenai warisan gitu ya. Sensei itu karena kan kalau orang bilang legacy kan meninggalkan sesuatu ya. Itu orang otomatis mikir oh kalau gitu ini ada hubungannya sama saya menulis will atau surat warisan atau bagaimana. Itu benar kan Sensei atau lebih dari itu? Lebih dari itu. Jadi tergantung terminologi yang digunakan. Ada kalanya orang begitu bicara waris, di benaknya dia adalah harta waris. Nah, legacy adalah lebih dari sekedar itu. Legacy berbicara tentang human value dan
financial value. Jadi ada dua hal, human value dan financial value. Nah tadi kalau berbicara tentang harta, waktu hidup, harta itu disebut aset. Ketika tidak hidup, maka aset akan berganti nama menjadi estate, harta tanpa tuan. Demikian juga ketika dia masih hidup, hutang itu ada dua jenis, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Ketika dia tidak ada lagi, hutang menjadi jatuh tempo. Nah ini kalau kita bicara hanya sekedar adalah estate planning, perencanaan harta tanpa tuan. Nah tadi Pak Ray, sahabat kita berbicara tentang legacy. Legacy berbicara lebih dari sekedar itu. Di dalam legacy ada estate. Berarti legacy itu kompleks banget ya Sensei, bukan hanya masalah yang tadi. Nah kekompleksitasnya itu sampai mana aja sih Sensei? Deepnya itu sedalam apakah legacy itu? Nah lebih tepatnya adalah deep. Dalamnya adalah dia perlu berpikir tujuan akhir dari keluarganya. Kita mundur sejenak ke dalam estate. Estate itu bicara sama seperti ukuran kaos. S, M, L, SML. XL. Oke, jadi bagaimana SML. bagaimana si pemilik kekayaan mempersiapkan kekayaannya ini menjadi surplus, jangan sampai defisit. Yang kedua, kekayaannya dia mudah dia berikan kepada orang yang dia kehendaki dan memastikan kekayaannya itu adalah tetap liquid. Jadi mudah untuk disalurkan. SML, tujuan dari estate. Nah, legacy kita berbicara contoh, bukan sekedar orang menyiapkan dana pendidikan. Dana ini kategorinya adalah estate pada akhirnya nanti. Nah, sedangkan tujuan bahwa cita-cita orang tua adalah mewujudkan cita-cita sang anak. Jadi semudah itu ditanya, apa cita-cita orang tua? Mewujudkan cita-cita anak. Jadi bukan lagi apa yang diharapkan orang tua dipaksakan kepada anak. Nah, ini menjadi legacy terbesarnya dia. Kalau kita bicara konteksnya adalah pendidikan. Iya. Nah, dia ingin memastikan pasangan hidupnya, seandainya yang kita bicarakan adalah pemberi nafkah utama adalah bapak. Dia ingin memastikan bagaimana pasangan hidupnya, sang istri, tidak mendapatkan gangguan, quote unquote, entah dari pihak keluarga laki, keluarga perempuan, bahkan dari anak itu sendiri. Nah, bagaimana dengan sosial, legacy? Apa yang ingin dia tinggalkan di tengah-tengah masyarakat? Apakah dia seorang filantropik? Bagaimana dengan keilmuan yang dia miliki? Jadi legacy lebih luas di sini. Nah, ini ada yang menarik nih. Setiap orang kan pasti punya penghasilan ya. Kebanyakan dari mereka punya penghasilan, tapi sering juga terlihat bahwa mereka tidak menyiapkan dana-dana untuk persiapan itu yang tadi quote unquote tidak sesuai dengan planningnya. Ya. Nah, gimana menurut Sensei? Nah ini peran para profesional nih, bagaimana mengedukasi. Karena kadangkala orang berpikir kita sebut adalah menabung. Menabung itu kan bisa macam-macam versi. Apakah menabung dari rekening tabungan atau menabung dalam bentuk apa? Sama istilahnya dengan cerita 7 lembu gemuk, 7 lembu kurus. Bagaimana menyisihkan ketika masa keberlimpahan, ketika masa sulit itu akan keluar. Nah, sebenarnya legacy juga dipersiapkan sejak dini. Bagaimana orang tua, bagaimana para founders, bagaimana para pemilik kekayaan memiliki visi. Visinya mereka, tujuan akhir dari kehidupan saya, ini ingin menciptakan keluarga seperti apa. Nah, jangan sampai juga offside, terlalu berpikir jauh, meninggalkan yang di sini nih. Yang saat ini. Jadi, sehingga tadi yang Pak Ray sebut tadi, punya income sih punya income, tapi nggak dipersiapkan. Nah ini adalah prinsip dari sisi dan sisa. Ada hal-hal yang perlu disisihkan, sisanya mau dibuat apa. Jadi ada perencanaan yang dia makan di hari ini, akan ada perencanaan untuk di hari kelak untuk dirinya, maupun untuk orang-orang yang dia cintai. Jadi intinya pertama adalah bahwa kita itu sebetulnya nyari duit buat kita sekarang. Tapi kita juga adalah mencari duit buat kita nanti. Kalau bahasa kerennya mungkin kita adalah pencari nafkah untuk kita sekarang ya Sensei, dan kita adalah pencari nafkah untuk kita nanti. So kita harus memikirkan juga bukan hanya masa depan, tapi kalau hari ini juga, tapi jangan mikirin hari ini juga, tapi masa depan tidak dipikirin. Jadi dua-duanya harus dipikirin ya Sensei. Jadi planning itu harus untuk saat ini dan bagaimana planning ke depan.
Tapi saya tadi agak pengen tahu lebih dalam nih, Pak Ray dan Pak Lucky mau bertanya sama Sensei mengenai yang SML tadi. Tadi kan Sensei baru bilang SML gitu ya, seperti kaos gitu ya. Tadi apa S-nya surplus ya Sensei? Iya. Kemudian M mudah dibagikan. Dan L itu liquid ya Sensei. Nah boleh nggak Sensei dijabarkan lebih dalam lagi nih mengenai surplus, kemudian mudah dibagi dan liquid ini? Ya. Ada 3 kebocoran terbesar bagi orang Indonesia. Yang pertama adalah hutang. Yeah. Hutang itu adalah bagian dari waris. Jadi waris meninggalkan 2 hal. Harta dan utang. Nah utang adalah sumber kebocoran. Jadi jaga-jaga dong, jangan sampai defisit nih, harusnya kan surplus. Kebocoran yang kedua adalah pajak. Benjamin Franklin mengatakan ada 2 kepastian di muka bumi ini. Kematian dan pajak. Ya. Selamat datang di Indonesia maju. Oke. Dan yang ketiga, kebocoran yang ketiga adalah biaya. Nah, bicara kebocoran yang ketiga biaya, ada 3 biaya yang mengerikan bagi kita di orang Indonesia. Yang pertama adalah funeral fee. Terutama bagi orang-orang yang tinggal di kota besar, di kota Jakarta. Sudah nggak lagi di pinggir ini, sudah harus yang di sana. Harganya dari ratusan juta sampai miliaran. Belum upacaranya macam-macam. Iya. Oke. Yang kedua, shocking medical bills. Orang bicara apa lagi sekarang? Kalau dia nggak punya asuransi, Iya. lebih boncos. Lebih Punya boncos. asuransi pun dia mengeluh. Terjadi namanya repricing. Iya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah sengketa. Di peradilan yang seringkali terdengar adalah berbicara tentang sengketa waris. Semakin besar harta seseorang, maka berpotensi semakin besar juga polemik yang ada di sana. Walaupun tidak selalu, namun potensi semakin besar. Nah ini adalah 3 sumber kebocoran. Nah untuk surplus, para founders, para pemilik kekayaan perlu mengetahui, perlu portofolio keuangan apa yang bisa melengkapi hal ini. Sehingga paling tidak apa yang dia punya saat ini, dan ketika dia telah tiada, minimal sama. Ya. Jadi ada yang menambalnya. Ini kalau yang S. Ya, yang S ya. Sedangkan M, beberapa asetnya dia untuk sementara waktu akan tertahan. Contoh kita bicara tentang properti, Ya. kan tidak otomatis berpindah, tidak otomatis. Benar, itu akan pergi kepada para ahli waris, tapi tidak otomatis dan tidak langsung. Ada prosedur di sana yang perlu ditempuh. Ada balik nama, ada BPHTB maupun biaya lain-lain, ada prosedur. Demikian juga uang yang ada di bank. Uang di bank akan melalui berbagai macam tahap. Nah, secara lengkap adalah bicara tentang kekayaan. Kekayaan itu akan melewati 3P. Pencarian. Belum tentu pasangan hidup dan anak-anak tahu di mana kekayaan itu disimpan. Sehingga butuh yang namanya pencairan. Pencarian. Tidak pernah ada pencairan tanpa pencarian. Nah, setelah pencarian, baru muncul yang namanya pencairan. Nah, setelah pencairan akan muncul yang berikutnya. Yang namanya adalah pembagian. Nah, jadi setiap pemilik kekayaan perlu mengetahui adakah instrumen keuangan yang lain yang bisa lebih cepat dibandingkan apa yang ada tadi. Ini kita bicara tentang M. Nah, kemudian yang tadi liquid. Sebenarnya liquid ini ada hubungannya dengan mudah dibagi. Kalau M itu lebih berfokus kepada apakah portofolio keuangan tadi tunduk kepada hukum waris atau tidak. Memangnya ada yang tidak tunduk pada hukum waris? Jawabannya ada. Nah, kemudian yang berikut, yang liquid. Artinya liquid ini adalah lebih cepat dicairkan dibandingkan yang lain. Jadi SML ini adalah 3 serangkai yang tidak dapat dipisahkan. Wow, menarik ya kalau kita bicara mudah sekali ya di SML. SML Coba ya. Pak Lucky ingat nggak SML ya. apa aja coba sekali Iya. lagi. Aduh, berat. S itu adalah surplus S ya. surplus, Surplus berarti plus. kita mudah harus dibagi ya. dan L adalah liquid. Ya. Berarti Ya. surplus itu kita harus menjaga jangan sampai boncos. Berarti Iya. ada tadi bantalan-bantalan atau jaring safety net gitulah ya istilahnya yang harus dipikirkan oleh para pencari nafkah ini supaya tidak ada kebocoran untuk merencanakan legacy ini. Itu kan harus dipikirin dari sekarang ya, Sensei ya. Kemudian yang tadi mudah dibagi. Berarti kita juga harus punya instrumen-instrumen yang apa istilahnya memudahkan para beneficiary atau penerima manfaat. Nah ini hati-hati nih buat para penerima manfaat ya. Juga bagi para ini harus ada tadi apa pencarian, Dan pencairan, Pencairan. dan Ya. pembagian. Pembagian. 3P. Ada 3P lagi. 3P lagi. Iya. Pencarian,
pembagian. Ya. Nah, itu hal-hal yang sebetulnya teman-teman ini kayaknya kata-katanya mudah sekali, tapi ini sangat deep dan sangat dalam, dan kalau direnungkan ini banyak banget loh yang harus dikerjakan oleh founder atau oleh pemilik harta, orang-orang yang sedang mempersiapkan legacy, karena ternyata legacy itu tidak semudah dipikirkan ya. Ternyata banyak juga kebocoran tadi, harus ada pencairan, pembagian, dan itu benar gitu ya, Sensei. Benar loh. Bukan hanya kata-kata yang dibuat-buat, tapi itu ada banyak sekali kejadian di dunia nyata sana ya. Dan satu lagi liquid. Liquid harus benar-benar bisa cair. Nah, gimana nih caranya? Nah, ini Sensei, ini bagian yang menurut saya ada hubungannya dengan orang-orang yang terkait profesinya dengan seorang trusted advisor, atau boleh dibilang tadi Sensei bilang apa ya tadi ya? Legacy, desain profesional. Jadi ternyata legacy harus didesain. Ya, apa sih yang sebenarnya diperlukan di Sensei mengenai ini? Hal ini apa sih yang orang-orang itu perlu tahu, apa saja menurut Sensei? Orang-orang ini adalah profesionalnya apa konsumen? Para profesionalnya dulu. Para profesional itu perlu memahami bahwa bicara legacy tidak semata-mata hitungan matematika. Ya. Di sana ada seni, jadi ada art, ada science. Jadi kuasai kartu as. Kartu as itu adalah ada art, ada science. Nah, secara science kita perlu perhitungan perencanaan keuangannya seperti apa. Kita perlu mengetahui hukum-hukum apa yang mengikat di sana dan perpajakannya seperti apa persisnya. Nah, kemudian dari sisi art adalah soft skill. Bagaimana membina keluarga dengan mindset yang benar dan tepat. Nah, kabar lainnya adalah mindset itu nggak cukup. Dia perlu bisa mengkomunikasikannya. Nah, di dalam mengkomunikasikan ini, segala macam hiruk pikuk bisa terjadi. Di sana butuh yang namanya pengelolaan emosi. Sehingga semua akan lebih teduh, lebih tenang. Jadi bukan sekedar apa yang mau dibagikan, hukum apa yang akan digunakan. Tidak seperti itu saja. Tidak sulit, tidak mudah. Tapi hal ini sesungguhnya sederhana. Ini sebenarnya sederhana. Ini semakin dalam ya kalau kita lihat ya. Karena gimana orang mau percaya kalau kualitasnya mungkin tidak seperti yang tadi Sensei ceritakan gitu. Yes. Jadi profesional perlu punya kartu as. Kira-kira kartu asnya apa Sensei? Ya, Ini kita pengen tahu nih. Art and science-nya itu itu kan perlu dilatih ya. Secara science tadi nggak usah sampai deep banget, udahlah seperti disclaimer lah di event kali ini. Saya bukan seorang ahli hukum, saya bukan seorang ahli pajak. Jika mau lebih deep, silakan hubungi ahli pajak dan ahli hukum. Namun setidaknya tahu garis-garisnya seperti apa, perencanaan keuangannya bagaimana. Nah, di sisi art nih, itu adalah kemampuan tentang thinking skill. Kita berbicara tentang emotional intelligence. Kita berbicara tentang persuasive communication. Bagaimana mengkomunikasi ini sesama anggota keluarga. Bagaimana mengelola yang namanya emosi. Nah, legacy berbicara di sana. Seorang profesional perlu ini. Bagaimana dia berhadapan dengan konsumen dengan empati. Itu dia. Jadi art itu sesuatu yang nggak semua orang kan bisa menguasai semuanya ya, Sensei ya. Jadi ada orang-orang yang memang spesialis di bidang itu. Nah, ini yang menarik adalah artnya. Bagaimana pendekatan yang lebih profesional gitu ya. Tapi kalau saya lihat sih kalau misalnya sebagai profesional juga mungkin yang paling penting adalah communication skill-nya ya, Sensei ya. Karena walaupun kita sudah punya knowledge-nya, teknisnya, bagaimana kita, Sensei bilang itu bagaimana kita nanti mengkomunikasikan hal ini kepada mungkin keluarganya, itu kan soalnya kan ibaratnya kan sangat-sangat sensitif ya, gitu loh, ya kan? Sensitif dan nomor dua, kepada orang yang menjadi kliennya profesional ini, mungkin dia ada suatu pemikiran yang mungkin tidak sejalan dengan profesionalnya, dalam arti bahwa seorang profesional ini tahu bahwa kalau misalnya dia memikirkan untuk melakukan A, mungkin ada konsekuensinya. Tapi bagaimana cara komunikasikan hal itu kepada kliennya juga kan? Karena kan klien mungkin pada saat dia itu memikirkan hal ini kan mungkin kadang-kadang juga berdasarkan emosi juga kan, ya kan? Jadi ada bener sih. Jadi walaupun kita sudah tahu tekniknya, art of communication itu harus benar-benar jelas gitu ya saya. Oke.
Jadi intinya sebetulnya ini kalau dibahas kayaknya ini kita belum masih di permukaan banget ya. Perlu kelas workshop ini kayaknya Sensei. Perlu diperpanjang. Tapi ngomong-ngomong saya jadi tertarik. Kan orang itu kalau ngelihat berapa sih kebutuhan saya? Oh sekian banyak gitu. Itu angka yang dibuat-buat atau angka yang benar-benar dihitung gitu. Nah, saya kepikir dalam kalau kita belajar mengenai financial planning kan, itu kan ada perhitungan-perhitungan yang secara tepat menghitung seperti itu. Ini nanti future value-nya gimana? Harga motor sekarang dibandingkan nanti tahun depan atau ke belakangnya bagaimana? Kita bicara dana pendidikan aja. Sekarang dana pendidikan makin lama makin tinggi, kenaikannya luar biasa. Dana hari tua berapa sih yang harus disiapkan? Nah, gimana cara menghitung itu secara lebih akurat dan presisi gitu, Sensei? Ini menarik loh, Sensei. Ya. Bagi seorang profesional, tentu ini menjadi hal yang penting. Jangan sampai klien melihat dari mana angkanya. Ini angka yang jatuh dari langit. Iya betul, Sensei. Nah, jadi nebak-nebak gitu ya. Adalah hal yang bijaksana bila sang profesional memiliki tools. Memiliki tools. Jadi berdasarkan data dari sang klien, dia bisa mengelolanya. Mengelola dalam tools tadi. Nah, tools ini tentu berdasarkan rumusan-rumusan yang ada dalam ilmu perencanaan keuangan. Nah, ketika dia menyajikan, dia bisa menunjukkan angka ini dari sini berdasarkan ini. Kebutuhannya apa? Banyak orang berusaha berpikir secara berat. Namun bagaimana dia menyederhanakan itu jika dia memiliki tools yang bisa membantu. Bahwa ini angkanya begini. Walaupun benar, dari waktu ke waktu, perhitungan hari ini, Mei 2026, tentu akan berbeda ketika dia menghitung kembali 5 tahun yang akan datang. Tapi jika tidak melakukan sejak hari ini, bagaimana dia tahu progresnya seperti apa? Benar. Ya, betul sekali itu. Jadi harus disiapkan dari sekarang. Iya. Tapi kalau disiapkan dari sekarang, Sensei, kan kalau kita berbicara mengenai legacy planning itu otomatis kadang-kadang orang berpikir itu untuk orang-orang yang berduit aja gitu loh, Sensei. Kalau tadi kita dari pembahasan kita itu sepertinya legacy planning itu harus dilakukan sedini mungkin kan. Jadi mungkin bagaimana Sensei pada saat seseorang itu lagi menata karirnya, jadi tahap mana Sensei dia tuh udah harus memikirkan mengenai legacy planning. Oke. Adalah sangat berbeda kalau kita berbicara tentang bagaimana orang mewariskan harta bendanya aja. Legacy itu termasuk nilai-nilai. Jadi adalah tentang nilai kehidupan. Namun kalau kita berbicara di sini adalah untuk para profesional perencanaan keuangan. Tanya sejak kapan? Sejak dia memiliki niat bahwa akan ada kesejahteraan yang perlu ditinggalkan kepada orang-orang yang dia cintai. Nah, seringkali orang berpikir, saya kerja aja habis untuk makan. Apabila tidak didesain sejak sekarang, dia nggak punya patokan. Saya mau pergi kemana? Sehingga Z always before R. Goalnya apa? Kemudian realitinya. Jika orang nggak punya goal, realitinya begitu lagi. Dia goal ingin anak saya nanti sekolahnya seperti apa, istri saya kehidupannya seperti apa, sosial saya, ibadah saya seperti apa. Dia merencanakan dari sekarang, sejak sekarang. Nah, seringkali dikatakan begini, karakter, semangat, mindset itu mendahului materi. Sama halnya Pak Luki. Dikatakan tentang keberlimpahan. Kapan orang disebut keberlimpahan hidupnya? Sejak dia mengenal kata cukup. Sejak dia mengenal kata-katanya batas. Batasnya di mana? Gelas. Gelas yang ditaruh air. Kapan dia disebut tumpah? Kalau sudah penuh. Sudah penuh. Nah, kan ada batasannya kan? Iya, ada batasannya. Nah, sama juga dalam kehidupan. Dia mengatakan abundance life. Saya ingin hidup yang berkelimpahan. Tapi dia sendiri tidak mengenal apa yang namanya kata cukup. Dia gak pernah menetapkan batasnya seperti apa. Dia perlu menetapkan batas dan dia mengenal yang namanya kata cukup. Sehingga hidupnya akan berkelimpahan. Sama tadi, mempersiapkan legacy sejak kapan? Sejak sekarang. Dengan mindset yang tepat. Dengan niat yang tepat. Semoga Sang Maha Pencipta memudahkan dia memiliki aset-aset tadi. Dan langkah-langkah itu betul-betul harus dipikirkan dari setiap aspek kehidupan ya. Seperti yang tadi Sensei bilang, kata anak-anak, kemudian pasangan, kemudian apa tadi Sensei bahkan bilang? Orang tua. Iya. Pada orang tua. Seperti apa hidupnya masa depan. Itu. Dan kalau soal hitung-hitungan tadi harus ada tools yang benar based on data berarti ya Sensei. Bukan hanya asal nebak.
Misalnya tools itu dibangun oleh para profesional yang telah berpengalaman, mereka membangun. Jadi bukan menggunakan kalkulator biasa. Bukan kalkulator warung. Pasti beda Karena ada ya. ilmunya itu. Pasti beda. Iya, ada Iya. ilmunya. Apa tadi saya bilang sesuai dengan ilmu-ilmu yang sudah diterapkan pada financial perencanaan keuangan gitu kan. Jadi itulah tools yang diperlukan ya Sensei Iya. ya. 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 Supaya lebih mantap lagi. Kita nggak cuman ngomong asal angka ya Sensei. Ya. Oke, ini menarik sekali ya karena pasti dengan kita punya kalkulator itu, which is financial calculator kita bilang ya, itu pasti akan sangat membantu tidak hanya sebagai seorang profesional yang menjadi financial advisor, bisa juga kita sebagai calon klien masyarakat kita yang juga tak pengen tahu berapa sih sebenarnya yang saya punya. Nah, ada nggak sih kalkulator yang seperti itu? Ada dong jawabannya. Jawabannya ada. Gimana tuh? Boleh dijelasin nggak? Ya, jadi sesuai dengan yang tadi. Sekarang waktunya Sensei mendengarkan di sini. Siotomi. Ya Sensei. Jadi memang semuanya berhubungan ya apa namanya yang mengenai legacy setiap aspek itu yang namanya manusia kan punya banyak sekali tujuan hidup pendidikan kemudian nanti tua pengen seperti apa dan itu tuh sebetulnya bisa dihitung berdasarkan apa yang kita inginkan berdasarkan angka gitu loh kayak misalnya kita contoh kalau bicara legacy tadi ya kita pengen masa tua seperti apa sih ingin meninggalkan sesuatu seperti apa sih tadi salah satu juga saya sempat singgung. Misalnya saya ingin mewujudkan cita-cita anak saya gitu kan. Mendukung anak saya mewujudkan cita-citanya. Bukan cita-cita saya yang dipaksakan ke anak. Nah berarti kita harus tahu dong cita-cita anak saya sebagai apa. Misalnya anak saya punya cita-cita sekolah art di Amerika. Gitu kan, berarti harus disiapkan dari sekarang ya Sensei. Atau pengen sekolah bola karena pengen seperti pemain bola profesional gitu. Berarti kan harus dihitung nih. Sekarang berapa sekolah bola anaknya misalnya masih umur 10 tahun. Kemudian pengen sekolah bola nih di usia 8 tahun lagi ketika lulus SMA pengen sekolah bola ya. Sensei bisa kan? Berapa tuh Sensei kemarin ini yang ngolahin bola? Ratusan juta ya kan? Per bulan itu. Per bulan karena sekolahnya di sekolah di Eropa ya gitu misalnya. Karena pengen benar-benar jadi pemain bola profesional misalnya. Nah, berarti harus dihitung nih. Kalau sekarang aja per bulan butuh 200 juta untuk nyekolahin anak, 8 tahun lagi berapa tuh yang harus disiapkan? Kemudian sekolah bola itu misalnya berapa lama? Let's say 3 tahun gitu kan. Berarti harus diakumulasi tuh. Dalam 3 tahun itu butuh berapa biayanya? Oh ternyata kalau sekarang dihitung-hitung saya butuh 3 miliar nih untuk menyekolahin anak saya. Kalau angka saat ini 3 miliar, 8 tahun lagi berapa? Nah itu kan harus dihitung. Ngitungnya gimana? Nah itu yang dibutuhkan tools karena nggak bisa dihitung pakai kalkulator warung gitu ya. Itulah yang perlu tools ini. Financial calculator ini untuk menghitung dengan persis sesuai dengan rumus-rumus yang sudah ditetapkan berapa sih nilai masa depan atau lebih dikenal dengan future value. Future value adalah nilai masa depan yang ingin kita ketahui. 3 miliar saat ini tuh nanti 8 tahun lagi berapa ya? Nah kita masukin tuh angkanya ke tools ini. Nanti tools ini akan langsung menghitung. Oh ternyata dari untuk future value-nya atau nilai masa depannya ternyata menjadi 13 miliar misalnya. Oh berarti saya harus menyiapkan 13 miliar nih. 13 miliar gimana caranya saya menyiapkan dari sekarang? Tinggal dihitung lagi gitu kan. Berapa yang harus saya siapkan setiap tahun untuk memiliki 13 miliar di 8 tahun mendatang. Berarti udah bisa persiapkan misalnya per bulan dari sekarang dong. Betul, betul. bisa dihitung nanti. Nanti dihitung, oh berarti per bulan saya harus menabung sekian seperti itu. Ini bisa ngitung kalau misalnya saya mau jalan-jalan nih tahun 5 tahun dari sekarang saya mau jalan-jalan ke Eropa gitu. Oh bisa. Atau jalan-jalan mana lagi ya bisa. Ke Rusia gitu ya. Bisa. Anda mau hitung pendidikan, jalan-jalan, mau hitung biaya ibadah umroh, naik haji. Misalnya saya pengen naik haji nih berapa tahun lagi? 10 tahun lagi. Oke, dihitung nih. Biayanya berapa? Yang dibutuhkan nanti 10 tahun lagi berapa? Berarti saya harus menabung berapa? Itu bisa nanti ada toolsnya. Ini jangan-jangan kalkulator ajaib ya ini namanya ya. Kalah si Doraemon. Ini sebetulnya kalkulator yang memang didesain untuk
kita bisa mendesain keuangan kita. Makanya kalkulator ini namanya keuanganku. Oh, Kenapa namanya keuanganku? keuanganku Karena, ya. betul, karena ini memang didesain untuk merencanakan keuangan saya. Uang dan keuangan kan sesuatu yang berbeda. Uang tuh benda, ini uang. Tapi kalau keuangan adalah sebuah seperti ini ya kan, kehidupan keuangan saya. Itu berhubungan dengan bagaimana saya mencari uangnya, bagaimana saya menjaga penghasilan saya, bagaimana saya menjaga pengeluaran saya, mengelola pengeluaran saya, bagaimana tadi saya mau menyiapkan legacy gitu ya, bagaimana saya mau menyiapkan anak-anak saya, orang tua saya dan seterusnya. Itulah yang namanya keuangan saya. Keuangan saya itu berbicara juga mengenai uang masuk, uang keluar, cash flow gitu kan. Itu berbicara, itu adalah keuanganku. Bagaimana kehidupan keuangan Anda? Seperti itu kan? Bagaimana kehidupan keuangan Anda? Jadi keuangan itu merupakan sesuatu yang memang seperti sebuah pribadi yang harus kita jaga. Dan keuanganku tuh biasanya kan custom made kan, karena kan setiap orang kan berbeda kan goalnya. Jadi betul. makanya nggak bisa kita melihat bahwa oh ini toolsnya untuk satu untuk sama semua, karena kan ibaratnya kan semua mempunyai perencanaan berbeda-beda kan, dengan orientasinya masing-masing. Betul. Gitu. Makanya disebutnya keuanganku. Kenapa? Karena financial calculator ini dimiliki oleh masing-masing. Jadi Pak Luki nanti ya punya Pak Luki sendiri, masukin data-data Pak Luki sendiri, berarti itu adalah kehidupan keuangannya Pak Luki. Demikian juga Pak Ray, demikian juga Sensei. Jadi masing-masing kita bisa menghitung keuangan kita masing-masing. Bagaimana merencanakan dan mengelolanya supaya keuangan ini sekali lagi cukup buat kita sekarang dan cukup buat kita nanti. Bagaimana keuanganku ini bisa mensejahterakan kita sekarang dan mensejahterakan kita nanti sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh Sensei. Wow, menarik sekali nih Sensei. Itu yang kita sebenarnya banyak orang butuhkan, karena kan kebanyakan orang itu tidak melakukan planning. Pada saat mau planning sudah terlambat gitu kan. Dan pada saat sudah terlambat panik, habis itu berapa nih ya kan, habis itu udah deh ya kan, buyar semua kan. Benar. Dan seperti Sensei tadi bilang bahwa kan kalau kita bicara legacy kan harus diplanningkan seawal mungkin. Jadi seawal mungkin itu supaya kita punya waktu untuk kita bisa kalkulasi, karena kan semua bisa berubah gitu. Benar. Iya. Dan sesuai juga tadi dengan yang saya sampaikan sih sebetulnya, ketika seseorang mau memberikan batasan atas cukup tadi gitu ya. Nah, ini juga bisa dihitung dengan kalkulator ini. Sebetulnya cukup saya di mana gitu kan? Cukup saya di mana? Oh, ketika cukup saya di sini, maka setelah lebih dari cukup itulah yang disebut dengan keberlimpahan tadi. Well, sangat lengkap, sangat jelas, dan sangat membantu. Tidak hanya sebagai tools, tetapi juga bisa memberikan banyak hal buat klien, juga financial advisor ya. Betul. Ya, jadi betul sekali. Menurut Sensei gimana nih? Apa yang tadi sudah disampaikan? Ya. Pandangan Sensei bagaimana? Dengan segala sesuatu yang dapat diukur, segala sesuatu yang dapat dihitung, artinya masih dapat ditingkatkan. Dengan begitu kan dia tahu gapnya ada di mana. Yes, benar. Ketika gapnya diketahui, upaya apa yang perlu dia lakukan, Benar. sumber daya apa yang perlu dia miliki, Benar. dan dengan siapa, kapan, semua itu bisa dia wujudkan. Yes. Yes. Jadi semua perlu terlihat, bukan sekedar apa yang dipikirkan, tapi perlu dituangkan secara kasat mata. Yes. Wow, menarik sekali ya. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau menurut aku, kalau misalnya yang tadi berhubungan dengan legacy, ya kayaknya memang ini merupakan sebuah awalan. Dan kalau misalnya nanti dari antara teman-teman semua ingin mengetahui lebih dalam lagi, lebih deep lagi, kita bisa melakukan workshop ya bersama Sensei ya, supaya bisa lebih deep lagi lah. Iya, Karena tentu. tadi kalau misalnya kita melihat ya aspek SML aja tuh banyak banget, dalam banget. Kalau misalnya kita mau gali nggak cukup cuman cermat 30 atau 30 menit gitu ya, kayaknya butuh sehari 2 hari untuk workshop ini. Dan kalau misalnya teman-teman tadi penasaran ngitungnya gimana sih kalkulator keuangan, kalkulator pintar keuanganku itu seperti apa, teman-teman tuh tinggal klik aja keuanganku.id. Nanti di situ teman-teman bisa langsung tahu, ikutin aja langkah-langkahnya bagaimana Anda bisa menghitung dana pendidikan, menghitung budget Anda per bulan, kemudian menghitung dana pensiun dan sebagainya. Itu ada di situ semua. Ada 7 tools kita di sana. Well, menarik sekali dan cukup lengkap ya apa yang disampaikan oleh Cisandra ya. Dan tentunya kita mendapatkan insight yang luar biasa dari Hendra Sensei. Jadi teman-teman sekalian, sahabat keuanganku
yang ada di manapun Anda berada. Hari ini kita mendapatkan insight yang sangat besar bahwa kepastian kita tidak hanya bicara mengenai kematian. Tadi Sensei bicara mengenai pajak. Tetapi bagaimana kita semua merencanakan dengan legacy yang benar. Tetapi pasti harus ada yang namanya cinta, harus ada yang namanya tanggung jawab, harus ada namanya berkelanjutan hidup dalam keluarga. Dan semuanya bisa dibantu dengan alat keuanganku tadi. Dan melalui edukasi yang benar, melalui Cermat 30, kita sudah mendapatkan banyak hal untuk kita bisa membuat keputusan finansial yang cermat dan akurat. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ciao. Salam Cermat 30. Salam Cermat 30.